Oke ya, tadi kita sudah membahas bagaimana regresi polinomial ya. Regresi polinomial itu dengan least square bisa dilakukan jika hubungan antara parameter model dan data itu linear. Akan tetapi hubungan antara parameter model dan data itu tidak selalu linear ya. Ada yang eksponensial ya, hubungannya ada yang berupa fungsi pangkat dan juga fungsi saturasi. Sehingga kita tidak bisa menerapkan least square regression. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, untuk mengakomodasi masalah ini, salah satu cara yang kita dapat lakukan ialah dengan melakukan linearisasi data. Artinya, fungsi yang non-linear tadi kita buat menjadi linear. Emang bisa? Nah, kita lihat ya, sama-sama. Oke, tadi kita sudah lihat ya, ada 3 model fungsi tadi yang sudah kita sebutkan di slide sebelumnya, bahwa ada eksponensial, ada fungsi pangkat, dan fungsi saturasi. Nah, kita lihat, ternyata ketiga fungsi ini bisa kita linearkan atau kita linearisasi. Nah, coba perhatikan. Fungsi eksponensial ini bisa kita jadikan linear. Caranya dengan kita membuat y ini kita lenkan ya. Sehingga yang di sini menjadi len y dan ini tetap x. Maka menjadi seperti ini. Nah, kita lihat modelnya menjadi garis lurus. Ya, dengan begini maka kita bisa melakukan least square regression ya. Nah, sementara pada fungsi pangkat bisa juga kita linearkan. Caranya gimana? Cara linearisasinya dengan variabel yang di komponen vertikal dan di bidang horizontal, di komponen di horizontal kita logkan ya, masing-masing kita logkan. Kita buat logaritmanya sehingga jadinya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Ini menjadi log y dan log x ya. Yang awalnya y dan x ini menjadi log y dan log x. Nah, sehingga ini menjadi linear. Nah, sementara pada fungsi saturasi juga bisa ya. Caranya dengan seperti ini ya. Yang ini y, kita buat menjadi 1 per y, dan yang x menjadi 1 per x. Nah, dengan demikian, ini menjadi linear ya. Nah, kalau sudah linear seperti ini, maka least square regression itu dapat kita terapkan. Dan jurus andalan kita, M sama dengan FTF inverse FTD, itu bisa kita terapkan. Nah, seperti itu. Nah, kita sekarang akan membahas masing-masing regresi dari ketiga model ini dengan pendekatan linearisasi. Nah, kita akan lihat dulu ya. Lihat dulu yang eksponensial. Nah, sebelumnya secara garis besar untuk melakukan linearisasi data, kita perlu melakukan 3 tahap di sini ya. Ada 3 tahap. Tahapan regresi dengan linearisasi data non-linear. Nah, yang pertama kita lakukan linearisasi data dulu. Data yang bisa berupa eksponensial, fungsi pangkat, atau saturasi kita linearkan dulu. Kemudian kita tentukan vektor D, matriks F, dan vektor M-nya. Nah, setelah itu kita estimasi vektor M ya, atau parameter model dengan jurus andalan kita M sama dengan FTF inverse FTD ya. Jadi parameter modelnya kita estimasi dengan ini. Nah, setelah kita dapat M ini, maka kita ubah lagi yang tadi linear ke bentuk aslinya ya. Jadi kita linearkan dulu, lalu kita estimasi parameter model. Setelah dapat parameter model, kita kembalikan lagi ke bentuk aslinya. Nah, seperti itu. Nah, ini secara garis besar tahapan dalam linearisasi data. Nah, kita akan bahas dulu yang untuk model fungsi eksponensial. Oke, perhatikan ya. Nah, dalam fungsi eksponensial ya, bentuk umumnya yaitu y sama dengan a eksponensial bx, atau a y sama dengan a e pangkat bx. Ya, di mana a dan b ini merupakan konstanta atau parameter modelnya. Nah, bentuknya seperti ini ya, kalau eksponensial. A itu perpotongan antara grafik ya, antara kurva dengan sumbu y. Nah, sementara b ini adalah nilai konstanta ya, konstanta eksponensialnya. Seperti itu. Nah, untuk ini kita tahu ya, ini eksponensial bentuk umumnya seperti ini. Nah, bagaimana cara melinearkannya? Caranya dengan kita melenkan ya, di kiri dan ruas kiri dan ruas kanan kita lenkan. Sehingga len atau logaritma natural ya. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kiri dan kanan kita lenkan ya, ruas kiri sama dengan dan ruas kanan sama dengan kita lenkan sehingga menjadi seperti ini. Len y sama dengan len a plus bx. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini bentuknya sudah linear ya. Len y ini y, len a ini a0, plus b ini adalah a1-nya, dan ini x ya. Ini kan bentuk y sama dengan
A0 plus A1X ya. Nah, ini adalah bentuk linear. Nah, kalau bentuknya persamaannya sudah menjadi linear seperti ini, maka nanti grafiknya kalau kita plot jadi seperti ini. Nah, ini garis lurus. Nah, seperti ini. Jadi len A itu perpotongan antara garis ya dengan len Y, dan B itu adalah gradien dari garis lurus ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah linearisasi seperti ini, maka selanjutnya kita input datanya ya. Kita input data ke persamaan ini, Y, masing-masing Y dan X-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Dari data pertama sampai data ke N. Nah, ketika kita sudah punya persamaan seperti ini ya, ini kan persamaan linear nih SPL. Nah, selanjutnya kita ubah ke bentuk matriks ya. Kalau kita ubah ke bentuk matriks, jadinya seperti ini. Nah, kita lihat ya, jadi ini len Y ya, len Y1, len Y2 sampai len Y ke N, dan ini matriks kernelnya ya. Ini dari ada 2 kolom, berarti ini N kali 2 ya ukurannya. N itu banyak data dan 2 itu parameter modelnya, dan parameter modelnya di sini len A dan B. Nah, kalau kita lihat, ini adalah bentuk umum dari D sama dengan F kali M. Nah, kita sudah tentukan D, F, dan M-nya, maka kalau sudah bentuk seperti ini, kita bisa mengestimasi M-nya ya, dengan jurus andalan kita. Yaitu M sama dengan FTF inverse FTD. Di mana M nanti kita akan dapat len A dan B. Ya, seperti itu. Jadi yang nanti kita dapat ialah len A dan len B. Len A dan B. Nah, nanti kalau kita sudah dapat nilai len A dan B, kita kembalikan lagi ke bentuk aslinya ya, sehingga nanti kita dapat A dan B, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja melihat ke contoh soal ya. Nanti tanda panah ini artinya setelah kita linearkan, kita kembali lagi ke bentuk awal. Oke, ini contoh soal ya. Oke, lakukanlah curve fitting atau pencocokan kurva menggunakan model fungsi eksponensial pada data berikut ya. Jadi ini ada data. Nah, kita diminta untuk melakukan fitting kurva ya dengan model fungsi eksponensial. Oke, kita langsung selesaikan problems ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu ya, ini adalah data yang diberikan dari soal. Maka langkah pertama ya, kita ingat tadi model eksponensial itu bentuk umumnya Y sama dengan A E pangkat BX ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan apa? Kita linearisasi ya. Nah, sebelum kita linearisasi, kita coba plot dulu datanya. Nah, ini data, ini kita plot ya. Nah, ini data originalnya, ini bentuk original data. Perhatikan nilai di sumbu Y dan nilai di sumbu X. Nah, setelah seperti ini, apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita melakukan linearisasi. Artinya kita, kalau tadi yang sudah dijelaskan eksponensial, kita melenkan yang di ruas kiri dan di ruas kanan, sehingga bentuknya menjadi seperti ini, len Y sama dengan len A plus BX. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan ya data ini ya. Jadi ini Y, kita hitung len Y-nya, kemudian BX ya. Nah, jadi kita yang tadi berarti kita yang akan plot nilai len Y terhadap X. Maka Y ini kita lenkan setiap nilai Y ini, dan X tetap, maka nanti datanya menjadi seperti ini kalau kita plot. Nah, ini ya. Jadi kita konversi dari original data menjadi converted data. Nah, data yang awalnya non-linear, setelah kita linearisasi menjadi seperti ini. Nah, coba perhatikan antara Y dan len Y ya. Nilainya berbeda ya. Ini karena sudah kita lenkan. Sehingga kalau sudah seperti ini, dia modelnya sudah linear. Kalau sudah linear, maka kita bisa menggunakan pendekatan ini ya. Nah, kita masukkan masing-masing nilai len Y1, nilai Y ke dalam formulasi ini. Ini len Y1, kemudian ini X1 ya. Nah, dari sini kita dapat bentuk D sama dengan F kali M. Lalu nanti kita estimasi nilai M-nya dengan ini ya. M sama dengan FTF inverse FTD. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan lakukan estimasi dengan MATLAB ya. Nanti kita akan dapat nilai M-nya. Ya, M itu adalah len A dan B, yaitu len A-nya sama dengan 6,303 dan B-nya itu 0,818. Nah, ingat, di sini belum selesai ya, karena yang kita ingin estimasi itu A dan B-nya. Sementara M di sini adalah len A dan B-nya, ya. B kita udah dapat. Nah, len A-nya harus kita ubah menjadi A. Nah, caranya ya kita tulis lagi ke persamaan linearnya.
ya. Nah, lalu kita fitting. Jadi tadi ini yang titik hitam ini adalah data yang sudah kita konversi. Lalu ini adalah hasil estimasi dengan least square. Kita dapat len A dan B. Lalu kita masukkan nilai X, lalu kita fitting antara data perhitungan dengan data pengamatan atau data observasi. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, ini belum selesai karena ini masih bentuk linearnya. Maka kita harus kembalikan lagi ke bentuk eksponensial, model eksponensial. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita kiri dan kanan kita eksponensialkan ya menjadi seperti ini. Nah, dengan sifat-sifat logaritma maka menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya dengan kalau tadi kita melinearkan dengan ruas kiri dan ruas kanan kita lenkan. Nah, sekarang kalau kita mau kembalikan ke bentuk eksponensial, ruas kiri dan ruas kanan kita eksponensialkan juga. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka A-nya sama dengan E pangkat len A, ya kan? Nah, maka E pangkat 6,303 kita dapat A-nya sama dengan 546,6. Nah, dari sini kita dapat bahwa persamaannya menjadi Y sama dengan 546,6 E pangkat 0,818X. Nah, dari sini ini adalah hasil regresinya. Regresi nonlinear dengan linearisasi data. Nah, setelah ini kita kembalikan lagi ini ya, ini ke data aslinya ya, karena ini kan converted data ya. Nah, kita kembalikan ke bentuk aslinya. Maka data original tadi ya, kita plot, lalu nilai X kita masukkan ke sini, maka kita nanti dapat data perhitungan. Sehingga dalam bentuk original ya, antara data pengamatan dengan data perhitungan, kalau kita fitting jadinya seperti ini. Nah, dari sini kita mendapatkan regresi fungsi eksponensial ya dengan linearisasi. Nah, ini kita udah kembalikan ke bentuk awal ya. Nah, seperti ini. Jadi yang biru ini yang hitam ini merupakan data original yang kita dapat dari soal, sementara yang garis biru ini merupakan data perhitungan hasil regresi fungsi eksponensial dengan pendekatan linear atau dengan linearisasi seperti itu. Nah, untuk melihat lebih lanjut, saya akan coba tunjukkan simulasi pada MATLAB-nya. Mari kita lihat. Oke, sekarang sudah terlihat ya di sini adalah skrip MATLAB yang sudah kita tulis untuk regresi fungsi nonlinear dengan pendekatan linearisasi ya, atau kita melinearkan data nonlinear. Nah, perhatikan di sini ya. Ini ya sama sebenarnya dengan yang sebelumnya. Kita perhatikan ya, mulai dari di line 5 dan 6 ini kita input data dari soal ya. Jadi ini X yang di line 5. Kemudian yang di line 6 ini Y-nya. Nah, lalu di sini kita linearkan dulu ya. Caranya dengan D sama dengan log Y ya. Ini kita lenkan. Nah, setelah itu kita di sini figure 1 ini kita ngeplot plot data original ya. Di sini makanya X, Y. X itu adalah data, X, Y itu adalah data dari soal. Nah, bentuk linearisasinya ialah X, D. D itu adalah Y yang udah kita lenkan ya, atau dalam bahasa MATLAB kita log Y seperti itu. Kemudian selanjutnya kita tulis di sini D sama dengan log Y kita transpose ya, karena di sini dia masih bentuknya 1,n, maka kita bentuk jadi n,1 kita transpose di sini. Nah, di sini kita lihat ya, lengthnya ialah n-nya adalah banyak data, length x, dan p itu jumlah parameter model 2 ya. Ada 2 yang kita ingin estimasi, yaitu len A dan B. Nah, kemudian di sini kita membuat matriks kernelnya ya, seperti tadi langkahnya f-zeros ya. Ini kita membuat matriks kernel yang ukurannya n, p dengan masing-masing elemen itu 0 isinya. Ya, di mana n itu jumlah data dan p itu jumlah parameter model. Nah, untuk mengisi matriks kernel, nah kita lihat persamaan tadi ya yang ada di slide. Untuk yang di kolom 1 kita isi semua dengan 1, sementara yang ada di kolom 2 kita isi dengan x ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah punya D, udah punya F, maka selanjutnya kita estimasi nilai M-nya dengan ini ya, FTF inverse dikali FTD ya, seperti itu.
Nah, maka kita dapat M, maka langkah selanjutnya ini masih dalam bentuk linear, kita menghitung data linearnya, yaitu dengan DC netnya decalculated ya, data converted yang linear kita buat dengan F dikali M. Nah, setelah itu kita estimasi A dan B-nya. A-nya itu adalah kita mengeksponensialkan M1 ya. Jadi M itu kan ada dua, M1 itu ln A dan M2-nya B. Maka A itu adalah A itu adalah eksponensial dari M1 dan B-nya adalah eksponensial. B-nya adalah M2 ya. Nah, maka kita buat originalnya, yaitu data perhitungan yang original, yaitu ini ya. Y calculated sama dengan A eksponensial B dikali X. Nah, kemudian ini di gambar ketiga kita plot fitting data converted ya, masih data yang linear. Nah, kemudian di gambar 4 ini kita plot data yang originalnya, yang non-linear. Oke, nah sekarang kita coba running ya, kita run. Maka akan dapat seperti ini. Oke, ada 3 gambar ya. Oke, nah kita lihat dulu masing-masing gambar ya. Nah, di gambar pertama ya, ini adalah original data ya yang dapat dari soal. Kemudian ini adalah hasil datanya kita linearkan, yang Y menjadi ln Y di sini sehingga jadi linear. Nah, kemudian di gambar ketiga ini adalah fitting ya. Fitting data yang masih converted. Setelah kita fitting yang converted data, maka kita kembalikan ke original data seperti ini. Ya, maka tadi M-nya kita dapat ini, lalu tadi A itu adalah eksponensial dari M1 ya, eksponensial dari 6,3037. Kita tulis. Nah, ini A-nya, dan B-nya adalah M yang kedua. Nah, dari sini. Nah, ini yang kita dapat A dan B-nya. Lalu kita bisa lakukan fitting ke data yang original seperti ini. Nah, ini ya, perhatikan. Jadi yang hitam ini merupakan data ya, titik lingkaran hitam ini, dan garis biru ya, kurva biru ini merupakan hasil regresi ya. Ya, jadi inilah regresi fungsi nonlinear dengan pendekatan linearisasi data ya pada fungsi eksponensial. Oke. Oke, nah nanti itu tadi ya dengan simulasi MATLAB untuk linearisasi data pada fungsi eksponensial. Nanti kita akan lihat pada fungsi pangkat dan fungsi saturasi.